Ya, selamat malam, Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini kembali kita lanjutkan online Bible study kita, Kitab Daniel sesi yang ketiga. Topik malam ini sangat menarik karena berhubungan dengan akhir zaman. Kapankah sebenarnya akhir zaman itu? Kapankah dunia ini berakhir? Ini selalu menjadi topik yang menarik dari dulu. Rupanya Kitab Daniel ini adalah kitab eskatologis, ya. Jadi cerita tentang akhir zaman pun ada di kitab Daniel. Uh, oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita baik, kita siapkan seluruh keberadaan kita. Kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur di malam hari ini. Kembali kami boleh bersama belajar firman Tuhan, firman kebenaran. Agar hidup kami benar-benar mengerti mau dibawa kemana kami semua. Dan apa yang akan terjadi di masa depan. Berkati program ini ya Tuhan untuk mencapai banyak jiwa, menggapai banyak jiwa, menyadarkan banyak jiwa. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ketiga Kitab Daniel. Subtemanya adalah mimpi Nebukadnezar, yaitu tentang akhir zaman. Ya, tentang akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya cuma mau ingatkan apa yang telah terjadi di zamannya Daniel ini, yaitu orang Yehuda, umat Yehuda dibawa ke pembuangan di Babylon, ya itu. Jadi settingnya ini ada di Babylon, di Babel. Daniel sedang ada di Babel, ceritanya begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, sebentar, saya warnain dulu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini 605 sebelum Masehi, itu Daniel dan teman-temannya dibawa ke Babel. Mereka termasuk orang-orang cendekiawan yang elit dibawa ke Babel tahun 605 sebelum Masehi. Nah, di tahun berapa itu? 10 tahun kemudian, Nebukadnezar punya mimpi. Itu terjadinya di istana Nebukadnezar, Raja Babel ya. Nah, jadi kita harus tahu kalau sedang membahas itu posisinya dari mana, kapan terjadinya. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi dalam timeline ini di sesi-sesi mendatang. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nah, pembacaan Alkitab kita masuk ke pasal kedua. Pasal 2 ayat 1-4 itu kita baca ya. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Rupanya mimpinya itu sangat mengganggunya. Ya. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Untuk apa? Untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Ya, semua berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Nah, lalu berkatalah para kasdim ya kepada raja dalam bahasa Aram. Ya raja, kekalah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Perhatikan, saudara. Di ini para apa ini? Para peramal ini bertanya kepada raja. Baiklah, mimpinya apa? Nanti saya artikan, gitu kira-kira. Ya. Nah,
Bapak Ibu Saudara sekalian, mimpi sampai sekarang kita kalau suruh menjelaskan agak sulit. Kok bisa terjadi mimpi gitu ya? Kan terjadinya waktu kita tidur. Kok bisa terjadi mimpi? Masih misteri meskipun mimpi sudah diselidiki secara ilmiah sekarang ini. Ya. Di dalam bahasa Ibrani mimpi itu dipakai kata kalom. Kalom. Dalam bahasa Yunani enupnion atau enipnion boleh. Ya. Jadi itu mimpi. Ya. Nah, peran mimpi di zaman itu, Saudara. Ini zaman itu ya. Mimpi itu kan adalah sensasi visual dan aural. Aural itu maksudnya audio. Sensasinya ada gambar, ada suara kalau mimpi. Meskipun ada orang yang mimpi cuma gambar, gak ada suara. Tapi terkadang ada sensasi suara yang dialami seseorang ketika sedang tidur. Nah, mimpi ini ada yang berupa pesan langsung. Tidak perlu diterjemahkan karena bahasanya sederhana. Tetapi ada juga yang berupa lambang yang perlu diterjemahkan oleh seorang peramal. Ini kita cerita zaman itu ya. Mimpi di zaman itu seringkali dianggap sebagai pesan dari Tuhan atau dari para dewa. Itu mimpi di zaman itu. Dan biasanya ada orang-orang pandai yang dianggap bisa mengartikan mimpi itu. Ada peramalnya. Makanya di Mesir kuno ada sekolah untuk mempelajari arti mimpi. Ada sekolahnya, Saudara. Zaman dulu itu. Ya. Nah, praktek yang umum ketika itu, seseorang menceritakan mimpinya, lalu mimpinya itu diartikan oleh yang penerjemah mimpinya, atau peramal itu, atau tukang sihir itu. Jadi mimpinya harus diceritakan dulu, baru artinya diterjemahkan. Gitu ya. Nah, di Alkitab sering sekali terjadi pengiriman pesan dari Tuhan lewat mimpi. Contohnya, pribadi-pribadi yang ada dalam Alkitab yang pernah mendapat mimpi dari Tuhan, itu adalah yang pertama Yakub. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Yakub mendapatkan mimpi. Ada tangga ke surga kan? Ya. Kemudian Yusuf juga mendapat mimpi. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 11. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian juru minuman dan juru roti Firaun dikasih mimpi juga. Bahkan Tuhan memberi mimpi kepada Firaun. Kejadian pasal 41 itu. Nanti dibaca, Saudara. Tuhan juga memberi mimpi kepada Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 15. Dan Yusuf. Yusuf ini suaminya Maria. Matius 1 ayat 20 sampai 24. Kan diberi mimpi, itu pesan dari Tuhan itu, mimpi itu. Zaman itu. Ya. Dan ada banyak kisah lain lagi. Ini hanya beberapa contohnya saja. Begitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Daniel pasal 2 ayat 5 sampai 7. Di situ kita baca saja. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Ini Raja Nebukadnezar ini agak aneh. Kan mestinya mimpinya diceritakan kepada para peramal ini, lalu para peramal itu yang mengartikan mimpi itu. Tapi yang terjadi tidak. Dia tidak mau cerita mimpinya apa. Nanti kita lihat. Pintar juga ini Nebukadnezar. Dia sengaja tidak mau cerita mimpinya apa. Jadi mereka harus menceritakan mimpinya apa dan artinya apa. Wah, ini belum pernah terjadi. Biasanya orang cerita mimpinya baru diartikan. Ya. Nah, mereka menjawab pula, silahkan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. Lah mimpinya aja nggak diceritakan, bagaimana mau mengartikan? Berikutnya.
Jawab raja, rajanya mulai marah nih. Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, ya ini jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Nah, Nebukadnezar pintar juga nih, bahwa ia nggak mau kasih tahu mimpinya. Kalau memang para peramal, tukang sihir dan sebagainya ini memang pintar atau memang hebat atau memang sakti, tidak perlu dikasih tahu mimpinya, pasti tahu juga. Nah, sedangkan kalau cuma mengartikan mimpi kan mereka bisa bohong, mereka yasa artinya. Diartiin aja macam-macam gitu kan, bisa. Makanya Nebukadnezar pintar juga, nggak mau kasih tahu dia. Kalau memang kau sakti, kamu pasti tahu mimpiku gitu. Ya, oke. Nah, tapi para kasdim itu menjawab raja ayat 10. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Nggak ada, mana ada orang bisa tahu mimpinya orang lain. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Jadi selama ini belum pernah ada seorang raja yang minta ceritakan mimpinya apa. Kalau yang banyak itu adalah, aku mimpi ini, artinya apa. Gitu. Tapi ini enggak, mimpinya apa, sekaligus artinya. Nah, dan nggak akan ada orang yang bisa seperti itu. Mana bisa orang menebak mimpinya seseorang, nggak bisa. Makanya ayat 11 dikatakan lagi, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja. Nggak mungkin ada. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Nggak mungkin orang bisa selain dewa-dewa yang nun jauh di sana. Ini kalimat ini, perhatikan baik-baik. Selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Perhatikan ini. Jadi dewa-dewa mereka itu jauh dari manusia. Itu sudah ngaku sendiri kan. Sedangkan Tuhan kita sangat jauh berbeda. Tuhan kita bahkan tinggal di dalam kita. Roh Kudus ada berada di dalam kita. Coba bayangkan bedanya apa? Beda, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya yang diminta oleh raja ini kemustahilan. Bagaimana bisa? Para peramal mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat mengetahui mimpi orang lain. Mana ada sih? Jadi yang diminta Raja Nebukadnezar itu sesuatu yang mustahil sebenarnya. Ya. Tapi Raja Nebukadnezar ini pintar juga. Kalau aku kasih tahu mimpinya, nanti kamu artikan suka-suka aja juga kita nggak tahu kan. Nipu juga nggak tahu. Tapi kalau mimpinya nggak dikasih tahu, kalau memang kau sakti, harusnya kau bisa menceritakan mimpinya raja ini. Jadi para peramal ini membujuk raja, nggak mungkin bisa raja, nggak ada selain dewa yang tidak tinggal bersama kita. Nggak bisa. Jadi tidak berhasil membujuk raja agar menceritakan mimpinya itu, meskipun dengan penjelasan yang logis dan masuk akal. Mana ada orang yang bisa membaca mimpi orang lain, mimpinya apa ya? Gitu. Kan logis juga itu. Tapi raja tidak bergeming. Raja tetap keras pada pendiriannya. Ketika kekuasaan yang ini pelajaran loh, saudara. Ketika kekuasaan yang besar, ya, ada di tangan seseorang, baik itu di rumah, di kantor maupun di gereja, maka seorang pemimpin cenderung menyimpang. Kuasa yang besar cenderung menyimpang, tend to corrupt. Ya. Ia minta sesuatu yang tidak mungkin, menekan bawahan secara sewenang-wenang, dan minta dikultuskan seperti seorang dewa. Ini Raja Nebukadnezar itu minta dikultuskan juga dia. Jadi dia minta apa aja harus bisa orang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena itu raja marah sekali. Ya. Raja sangat marah. Akhirnya dari Daniel pasal 2 ayat 12 sampai 15,
Raja memerintahkan agar semua orang bijaksana di Babel dibunuh. Sehingga Daniel dan teman-temannya juga terancam untuk dibunuh. Terancam juga. Sebab mereka adalah para cendekiawan kan. Orang pintar. Nah gitu. Ya, Raja marah mau bunuh semua orang bijaksana. Orang pintar. Atau tukang sihir. Atau ahli peramal dan sebagainya. Iya. Lalu Daniel menghadap raja mendengar itu. Dan Daniel minta waktu supaya ia tahu mimpinya raja itu dan sekaligus artinya. Nah, Daniel minta waktu, diberi waktu oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Kemudian Daniel dan 3 temannya, nanti kita tahu di apa namanya? Di sesi-sesi mendatang kita tahu bahwa 3 temannya itu adalah Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Kemudian Daniel dan 3 temannya berdoa dan mohon kepada Allah semesta alam mengenai rahasia mimpi itu. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan di malam hari. Lalu Daniel memuliakan Tuhan. Daniel tidak melupakan Tuhan setelah mendapatkan jawaban doanya. Seringkali orang berdoa ya, setelah dapat dia senang banget sehingga lupa berterima kasih lagi sama Tuhan. Tapi Daniel tidak demikian. Ia tidak pernah lupa memberikan kreditnya itu kepada Tuhan. Terima kasihnya kepada Tuhan. Bahwa semua karena Tuhan. Gitu. Daniel tidak berani mencuri kemuliaan Allah. Banyak orang kan ngaku-ngaku, aku mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Seolah-olah mau meninggikan dirinya. Nah itu salah, ya. Oke. Nah, mimpinya Nebukadnezar ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca di Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 35 ya. Rupanya Raja Nebukadnezar ini bermimpi melihat sebuah patung yang amat besar dan tinggi. Berkilau-kilauan, luar biasa. Tegak dan tampak mendahsyatkan, menakutkan. Tinggi besar. Itu ayat 31. Kepalanya dari emas tua. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Nah, itu ayat 32. Ayat 33-nya menceritakan bahwa pahanya dari besi. Kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi bagian 2 ini ada besi dan tanah liat. Ya, ini mimpinya Nebukadnezar. Lalu sebuah batu yang tanpa perbuatan tangan manusia menimpa kaki patung itu sehingga remuk. Itu ayat 34. Ya. Jadi seolah-olah ada batu. Sebentar, warnanya harus pakai warna kuning kali ya. Ya. Jadi ada sebuah batu, kuning tidak kelihatan juga. Nggak bisa kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ada sebuah batu tiba-tiba yang bukan perbuatan tangan manusia, jatuh menimpa kaki patung itu hingga remuk. Akibatnya apa? Akibatnya runtuhlah patung itu karena bagian kakinya remuk kan. Runtuh dan semuanya hancur. Runtuh dan semuanya hancur. Jadi apa namanya? Dipakai kalimat di ayat 35 itu. Seperti sekam, jadi hancur terus berantakan gitu. Seperti sekam di tempat pengirikan. Lalu angin menghembus sehingga tidak ada bekasnya sama sekali. Jadi patung yang luar biasa ini hancur, lalu tiup angin hilang. Dan batu yang menimpa kaki patung itu menjadi besar yang memenuhi bumi. Jadi besar terus sampai sebesar bumi. Gitu mimpinya Nebukadnezar. Apa maknanya ini? Nah, ini maknanya nggak boleh dikarang-karang sendiri ya, saudara. Bacalah Alkitab. Ya, nah ini. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan
manusia. Nah, itu. Jadi ada batu yang nimpa ini batu nimpa, menghancurkan bagian kaki. Tapi batu ini bukan karena tangan manusia, bukan. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya dan yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Nah, apalagi? Ya, tadi sudah kita baca ya. Jadi batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, jadi maknanya apa nih? Kalau memang itu mimpinya sang raja, terus maknanya apa? Tapi raja luar biasa loh, dia terheran-heran dengan kok Daniel bisa ya. Nah, gitu. Ya, itu coba kita cek ya. Coba kita cek ayat sebelumnya nih. Ayat berapa? 35, 35. Oke. Kita coba perhatikan ya. Daniel pasal 2 ayat 35. Ya. Nah, ini kita baca, sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang dimaksud. Jadi mimpi raja ini melihat patung itu adalah tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah zamannya kerajaan Babel ini. Jadi dihitung mulai kerajaan Babel ini apa yang akan terjadi ke depan sampai akhir dunia ini, gitu ya. Yang dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Tuankulah kepala dari emas itu di ayat 38. Jadi rupanya patung ini cerita kepalanya terbuat dari emas, itu adalah si Nebukadnezar. Kerajaan Babel maksudnya, ya. Nah, Daniel pasal 2 ayat 39 sampai 43 mengisahkan ciri-ciri kerajaan yang akan berkuasa setelah Nebukadnezar. Ya. Coba kita lanjut. Ya. Begini Bapak Ibu. Kepalanya dari emas tua, kan gitu kan, Daniel 2 ayat 32 sampai 3 dan 38. Kepalanya dari emas tua, itu kerajaan Babel rupanya. Tahunnya 605 sebelum Masehi sampai 539 sebelum Masehi. Ini kerajaan Babel. Lalu dada dan lengannya dari perak, itu kerajaan Media Persia. Waktunya 539 sampai 331 sebelum Masehi. Ya. Oke. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Ini kerajaan Yunani. Tahunnya 331 sampai 146 sebelum Masehi. Kemudian pahanya dari besi, itu kerajaan Roma. Itu tahunnya 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Itu maksudnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagian kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah, ini nih. Ini adalah kerajaan atau pemerintahan yang terpecah-pecah. Tidak ada lagi kerajaan atau pemerintah yang dominan di dunia ini. Dan itu tahun 476 sampai hari ini. Ya. Perhatikan baik-baik. Patung ini bercerita tentang suatu masa. Waktu itu diceritakan kepada Nebukadnezar dan diartikan Daniel bahwa sejak sekarang itu apa yang akan terjadi ke depan sesuai dengan urutan patung itu. Nebukadnezar kepalanya dari emas, kemudian disusul dengan kerajaan-kerajaan terus sampai di bawah. Sampai akhirnya semua kerajaan malah hancur. Ada besi yang menguasai seluruh bumi. Batu maksud saya. Ya. Coba kita teruskan dulu. Ya, ini dia. Ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk
selama-lamanya. Mungkin ada yang dimaksud adalah kerajaan kekekalan. Ya, ini. Tepat seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, dan seterusnya ini. Semua hancur. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi ini cerita tentang sebenarnya masa depan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau ditanya kapankah dunia ini berakhir, kita ikuti menurut mimpi yang diberikan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar di Babel. Ini, saudara, yang kepalanya dari emas ini, ya kan, melambangkan kerajaan Babel. Ternyata kerajaan Babel kemudian hancur kan, digantikan media Persia. Ini sejarah ini sebenarnya. Ini bukan nubuatan lagi sekarang. Karena kita sudah ada di tahun 2024 kan, Masehi, udah jauh di depan. Oke, yang kedua, kerajaan media Persia. Yang ketiga, kerajaan Yunani. Yang keempat, kerajaan Roma. Roma ini sejak zamannya Tuhan Yesus kan? Roma. Ya. Nah, setelah Roma, dunia tidak ada kerajaan yang dominan di seluruh dunia, menguasai seluruh dunia, nggak ada. Kosong. Ini zamannya kita ini. Sampai suatu hari batu besar itu nimpa. Dalam perjanjian baru dijelaskan langit dan bumi akan lenyap oleh lautan api, oleh api. Disinilah dunia berakhir. Jadi kita sudah melewati semua patung ini, zaman ini. Kita sedang ada di zaman yang ini. Nah, tinggal nunggu pelaksanaan dari kedatangan Tuhan aja, sudah selesai. Jadi makanya kalau orang bertanya kapankah dunia ini berakhir, ya kita bisa lihat kita sudah memasuki babak terakhir, cuma tidak tahu tahunnya, tidak tahu jam dan menitnya, gitu. Ya, saya harap ini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Ya. Nah, melihat hal itu, maka Raja Nebukadnezar bersujud serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Ini yang bicara Nebukadnezar loh. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Jadi Daniel ketika bisa menerjemahkan itu bukan menyombongkan diri, tapi selalu mengembalikannya kepada Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Makanya Raja Nebukadnezar memuja Tuhan atau Allahnya Daniel, karena Daniel seperti itu. Coba kalau Daniel, aku yang hebat gitu, nama Tuhan gak dimuliakan. Makanya dalam segala hal, kita harus selalu mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Kalau tidak, kita yang binasa nanti. Ya. Nah, lalu Raja memuliakan Daniel. Tuh, Daniel dikasih pangkat entah apa. Dia anugerahi dengan banyak pemberian besar. Daniel diberi hadiah. Dan dibuatnya Daniel menjadi penguasa atas seluruh Babel. Dan menjadi kepala semua bijaksana di Babel. Luar biasa ya. Jadi Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala dari semua orang bijaksana di Babel. Bapak Ibu saudara ingat dulu Yusuf ya. Yusuf juga begitu, diangkat oleh Firaun akhirnya menguasai seluruh Mesir. Nah, atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana Raja. Perhatikan baik-baik.
Bapak Ibu Saudara. Daniel ini ditawari macam-macam untuk memerintah semua, tapi ia berikan kepada teman-temannya itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seringkali kita tidak boleh memiliki segala sesuatu, menguasainya sendiri gitu, nggak boleh. Ya, nanti tend to corrupt, cenderung untuk tidak benar nantinya. Kalau orangnya tidak bijaksana, ya. Kalau bukan orang benar, hancur. Nah, melihat hal itu, apakah lalu Raja Nebukadnezar bertobat? Ternyata kalau kita baca lanjutannya lagi, pasal 3, Daniel pasal 3 ayat 1, rupanya Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Rupanya Nebukadnezar ini terinspirasi dengan mimpinya itu. Maka Raja Nebukadnezar membuat patung yang tinggi besar yang semuanya dari emas. Itu, saudara. Saudara ingat nggak tadi yang kepalanya emas itu kan Nebukadnezar. Cuma sebentar digantikan media Persia dan seterusnya dan seterusnya. Yunani dan akhirnya Roma. Nah, rupanya Nebukadnezar membuat patung semuanya emas biar dirinya tidak pernah tergantikan. Harapannya begitu rupanya. Ya, jadi dia bikin patung yang megah besar, mungkin sesuai mimpinya tuh. Ya. Nah, jadi semuanya tapi dari emas supaya tidak ada yang hancur kerajaannya. Kira-kira gitu loh. Jadi bukannya bertobat, apalagi kalau kita nanti masuk ke sesi berikutnya. Ini lanjutan dari ini, saudara, nanti. Ya, oke. Ya, jadi saudara, salah satu indikator kapan dunia ini berakhir adalah kitab Daniel ini, Daniel pasal 2. Yaitu Tuhan memberi mimpi kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Mimpinya itu menceritakan tentang apa yang akan terjadi setelah Raja Babel, Kerajaan Babel. Rupanya kerajaan demi kerajaan diganti terus. Babel jatuh juga. Diganti media Persia hancur lagi. Ganti Yunani, Yunani hancur diganti Roma. Roma hancur, nggak ada yang ganti sampai hari ini. Itulah cerita patungnya mimpinya Nebukadnezar itu. Ya, jadi kita sudah ada di posisi paling akhir. Di kakinya itu yang sebagian besi, sebagian tanah liat, rapuh maksudnya. Jadi kalau Tuhan datang digambarkan sebagai batu yang bukan oleh tangan manusia menghancurkan patung itu, digambarkan seperti itu. Ada kuasa dari Tuhan yang mengakhiri dunia ini. Itu maksudnya. Ya. Ini kitab Daniel ini makanya disebut kitab yang apokaliptik juga. Apokaliptik itu berhubungan dengan masa berakhirnya dunia ini. Apokaliptik. Dan kalau saya ngajar kuliah eskatologi, salah satunya ini, yang gambar tadi itu, ya. Oke, baik. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan, sebentar saya buka dulu. Ya, baik. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silakan. Michela, silakan. Malam Pak Wisnu. Selamat malam. Nah, saya mau tanya Pak, yang Daniel itu dia memberikan wilayah kepada teman-temannya. Ya, Terus yang ia kerjakan di istana ngapain Pak? ia penasihat raja. Ia penasihat raja dan ia yang nomor 2 di istana. Memimpin seluruh wilayah kan. Jadi dia Oh, diberikan ke teman-temannya itu maksudnya bukan dia tidak ikutan apa-apa. Seperti gini loh, dia mengangkat teman-temannya menjadi gubernur wilayah sana, gubernur wilayah sana gitu. Jelas nggak? oh ya Pak. Ya. Oke Apalagi? baik. Terima kasih Pak. Oh itu saja. Oke, Tuhan berkati. Baik, Pak Payaman, silakan Pak. Loh, Pak Payamannya kemana?
Oh, hilang. Pak Terpental Yaman. lagi Pak, Ya, terpental. mental. Waduh, apa saya salah Lepas klik ya, ya? ada. Em, di waiting room juga tidak ada. Lepas Pak. Lepas ya? Ya, Aduh, ya sudah, minta maaf. Kalau gitu Pak Kris dulu, silakan Pak. Pak Kris yang R Kris. Ya, Ya, shalom malam, Pak. shalom malam. Eh, ini saya jadi ingat apa di Perjanjian Baru Paulus pernah bilang apa di Injil Yohanes juga kalau tidak salah ada Roh Penghibur itu akan apa memberitahukan kepada engkau apa yang aku ajarkan Ya, dan lain sebagainya. Nah, eh, sebetulnya kan oh iya, sebelum saya lupa, saya mau konfirmasi ke Pak Weknyo, Kitab Daniel ini pasal 1 sampai 6 kayaknya ditulis pakai bahasa Aramaik ya, Pak? oh saya belum cek. Sepertinya iya. Iya, soalnya pasal Ya, berikutnya ya kan, benar, benar. ya, pasal berikutnya ditulis bahasa Ibrani karena yang nulis orang-orang buangan yang kembali. Ya, ada cerita tentang itu ya. Iya, jadi soalnya kan kadang-kadang orang kita di gereja itu kan ada yang risih dengan ini orang kok pakai kata Allah toh Allah itu kan sembahannya agama sebelah dan lain sebagainya. Nah, bahasa Aramaik yang apa eh, kalau bahasa Ibrani itu kan Elohim, kalau bahasa Aramaik itu malah Elah kalau tidak salah Pak. Ah, Elah itu. tergantung dialeknya Pak. Ada Iya. dialek Syria itu Alaha, Aloho. Nah, makanya apa? Saya kan pernah dulu tugas ngantar teman-teman misionaris dari Amerika, Bapak itu ada yang terus, oh kalau pakai kata itu Allah itu sembahannya agama sebelah itu loh. Kamu tahu dari mana? Saya bilang gitu loh. Ini naskah aslinya enggak kayak gitu gitu. Jadi malah apa? Kadang-kadang itu orang malah terlalu apa ya? Terlalu fanatik di kata-katanya, tapi eh, sebetulnya kan naskah aslinya itu mereka ndak mau teliti ulang gitu loh Pak. Menurut Pak Wiknya gimana Pak? Bukan nggak mau. Ini memang sulit Pak. Ada orang yang apa ya istilahnya ya? Bukan cuma fanatik. Kalau fanatik itu kalau dijelaskan pakai fakta kan mestinya, oh gitu ya Pak. Nah, ini nggak dijelaskan Iya, pakai fakta teks asli aja dia kayak nggak ngerti gitu, pura-pura nggak ngerti sebenarnya. iya, Balik lagi ke terjemahan ini, ke sana, ke sini. Padahal ini loh teks aslinya perhatikan baik-baik ini. Bahasa Ibrani Elohim itu terdiri dari tiga huruf mati. Alef, Alef, Lamet, Elohim. Alef, Lamet, Mem. Kan sorry. Alef, Lamet, He. ALH kan sebenarnya. iya, ALH. Nah, bahasa Arab juga sama. Alif, A kan alif. Kalau bahasa iya, Ibrani Alef. Itu kan satu rumpun. Di bahasa Arab juga sama. ALH juga. Alif, iya, Lam, H. Bahasa huruf matinya itu. Kalau bahasa Ibrani kan Alif, Elohim. Alif, Lamet, He. Kan gitu. ALH. Nah, kalau bahasa iya, Arab kan Alif, Lam, H. Sama. Jadi Elohim itu sama dengan Allah. iya. Orang Ini orang Kristen mula-mula waktu menginjil ke Arab, kata-katanya bukan pakai Elohim, pakai Allah supaya dikenal dengan oleh dialek lokal. Di Syria disebut Aloho, Alaha, di tempat lain lagi ya mirip-mirip ALH. Huruf iya, matinya ALH tapi gitu iya. loh. Aramaik itu Eloah malah Nah, Eloah. tetap ALH itu Pak, tetap Alef, Iya, Lamet, He, tetap. iya. Jadi Eh, rumpun katanya sama masih
gitu. Kayak itu apa kadang-kadang juga kata-kata itu dipegang orang, oh anu apa Tuhan Yesus itu sama dengan Bapa karena dia juga disebut Elohim. Padahal tadi yang ahli-ahli tafsir mimpi yang diminta oleh Tuanku Raja itu tidak mungkin. Yang bisa itu cuma dewa-dewa yang tinggal Tidak tinggal tidak bersama kita. bersama manusia lah. Padahal itu dewa-dewa itu di kitab Daniel sebutannya juga sama, pakai kata yang sama, yang Elohim Elohim, iya. sama, Jadi sama. makanya, Makanya sama, Pak. Nanti ada seminar. Sebenarnya ini seminar panjang, Pak. 7 iya. natur kebenaran ini setelah selesai, Hmm, nanti masuk ke nama Tuhan. Nah, nama Tuhan itu baru rame itu, Pak, ceritanya. hmm, Termasuk kasus ini. Nanti ribut. Saya pasti dikomplain banyak sekali pengagum nama Yahweh itu. Padahal iya. itu salah itu semua itu. Gitu. Nanti kita buktikan. Nanti saya buka satu-satu hurufnya, buktinya, faktanya gitu. Dan sebetulnya kalau setelah kita baca di Perjanjian Baru mengenai apa yang akan Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita semua orang percaya, sebetulnya harusnya yang dialami Daniel itu juga bisa kita alami semua sebetulnya, Pak. Betul. Kita nggak boleh membatasi diri. Segala Iya, sesuatu mungkin. Betul. iya. Jadi cuma kan sayangnya kan zaman sekarang kan orang ada apa-apa tanya hamba Tuhan, ini apa ya? Maksudnya untuk saya ya, ada nubuatan apa untuk Oh, kalau saya itu atau lain, Pak. Kalau itu bukan nubuatan, itu lu buat-buat itu. ya atau ada yang oh ini saya mimpi ini artinya apa? Tanyanya ke Ya, pendeta, ya. Pak, gitu. Tanya Jadi kok soal jodoh, soal ini apa ini? iya, Nubuatan itu soal hal yang penting. iya makanya. Jadi Iya, kadang-kadang kita meleset justru malah lupa konteksnya Perjanjian Lama dan Perjanjian iya Baru. betul. Itu Ya, saja Pak, saya Pak. oke. Untuk terima kasih Pak. Om Kati. Berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wignya. Selamat malam. Pak, tadi waktu penjelasan itu kan disebutkan bahwa eh, mimpi dari Tuhan ya, Nebukadnezar ini. Tapi yang mimpi dari Tuhan itu kan juga ada kayak Yusuf, Firaun gitu kan tadi ya. Betul, betul. Nah, terus pertanyaan saya adalah bagaimana kita tahu kalau mimpi itu dari Tuhan atau bukan, Pak? Oke. Kalau mimpi itu dari Tuhan, pasti itu soal misinya Tuhan. Pasti soal hal-hal penting. Begitu. Kalau tidak ada hubungan dengan misinya Tuhan, ya itu bukan mimpi dari Tuhan. Masa Tuhan kasih mimpi bercanda, hal-hal nggak penting? Enggak juga, Pak. Pasti ada maksudnya. Gitu. Seperti mimpinya Nebukadnezar ini kita masa bisa tahu Pak kalau itu misi dari Tuhan? Loh, Alkitab yang mengatakan itu Tuhan yang memberikan kepada Nebukadnezar. Jangan pakai pikiran kita. Ini Alkitab yang memberitahukan. Ini loh, anu Nah, videonya terus mati. kalau penerapan Terus di keadaan sekarang itu loh Pak, kalau misalnya ada mimpi gitu, bagaimana kita bisa tahu itu dari Tuhan apa enggak? Sesuai dengan misi Tuhan enggak? Itu gimana Pak? Makanya kita harus mengerti seluruh Alkitab supaya kita tahu yang ini bukan dari Tuhan, yang ini dari Tuhan. Selaras nggak dengan seluruh Alkitab? Ya. Soalnya Gitu, Pak. mimpi itu kan setiap pribadi kan lain-lain kan gitu loh Pak, Betul. maksudnya saya. Nah, Mimpi jadi kan bisa disesuaikan. kembangnya tidur doang, Pak. Nggak ada artinya. Bisa. Iya, iya, iya. Kecapean mimpi dikejar anjing gitu. Bisa kan? Ya. Nah, makanya jangan suka mengartikan yang enggak. Wah, dikejar anjing ini mau dapat jodoh nih. Dapat jodoh apa? Engkau sudah punya istri kok dapat jodoh. Ngawur-ngawur gitu itu. Nggak boleh. Udah nggak usah mengartikan mimpi gitu aja. Kalau tidak peka nggak usah dicari arti. Kalau Ya, saya ya. sih percaya saya dikasih mimpi kadang-kadang maksudnya saya tahu apa Ya, gitu. ya. Ya itu aja Pak Wiknya. Oke, Tuhan Ya, Kati, makasih. Tuhan Kati. Siapa lagi ya? Ini Altin Raflan ya, Surabaya. Ya, silakan. Shalom. Shalom. Ya,
Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini aku ada 3 pertanyaan. Dua kayaknya, Pak. Tadi kan terima kasih dulu sudah memberikan waktunya, Pak Wigno, bertanya. Silakan. Saya mau bertanya tentang apa? Ketika Daniel itu, Pak. Ya, Daniel itu kan setelah dia mendapat penghargaan dari raja ya, ya, terus memberi kepada teman-temannya itu kan memberi. ya, Nah, kita ini sebagai hamba Tuhan, rata-rata saya kan juga membuka usaha juga sama orang tua kan. Kita ya. sebagai hamba Tuhan berusaha, apakah berpengaruh, Pak? Dan juga ketika orang datang ke rumah kita membeli sesuatu, itu dengan cara mengutang, gitu. Mengutang, oh kita kita kan kita kasih, oh, kasihan juga sama mereka kan. Tapi kan kita kita sendiri yang bangkrut kayak gitu loh, Pak. Jadi Mengerti, intinya mengerti. seperti Daniel itu, Pak. Bagaimana sih orang hamba Tuhan itu melakukan sesuai dengan kemuliaan Tuhan seperti itu, Pak. Ya, baik. Mm-mm. Jadi yang pertama, seorang hamba Tuhan boleh nggak jualan sesuatu? Ya boleh, kenapa tidak? Kan itu sesuatu yang baik. Rasul Paulus membuat tenda, kerja. Kan ada orang yang berkata hamba Tuhan nggak boleh kerja. Salah. Hamba Tuhan bisa kerja ya kerja, bisa dagang apa ya dagang apa saja dilakukan. Nggak masalah itu. Tapi jangan sampai mengganggu tugas utamanya. Mm-mm. Misalnya sebagai gembala, nanti dagang sampai penggembalanya nggak terurus gitu ya jangan. Ya, tidak salah bekerja atau berdagang itu tidak salah. Yang kedua menghutangi orang. Nah ini tergantung situasi juga. Kalau kita memang cukup, orang ngutang daripada ngutang kasih aja deh gitu. Tapi kalau dalam kondisi tertentu misalnya ngutang boleh ya nggak apa-apa juga nanti bayar. Nggak bisa bayar ya sudah kan itu resiko memang kan gitu. Tapi kalau Iya, bangkrut ya nanti nggak bisa jadi berkat lagi. ya Jadi makanya itu, Pak. dalam Aneh dalam juga hal itu manusia ini. kita mesti berhikmat juga dalam hal itu gitu. Ya, Ya, nggak ada rumusnya harus begini begitu. Kita berhikmat nanti kita tahu. ya Loh, ini soalnya utang terus nggak bisa bayar terus ya jangan diterusin. Ya nanti habis malah nggak bisa jadi berkat nanti kita. iya iya, Pak. Oke, yang kedua, Oh iya, terima kasih. Berarti ada bagusnya juga menjadi seorang hamba Tuhan pebisnis ya, Pak. betul. Hmm. Dan yang kedua, setelah saya pelajari kedatangan Tuhan Yesus, jadi saya juga mempelajari tentang eskatologi. Ya. Pandangannya Pak Wigno ini yang mana sih? Premil, amil, posmil? Ah, Pandangannya Pak Wigno ini. mestinya dibahas khusus soal itu ya. Ya, Sebenarnya yang paling benar itu amil. amil ya, Pak. Iya. Oh ya. Nanti yang lain belum mengerti nanti suatu hari kita bahas. Tapi Mm-mm. buat kamu aja amil. Ya, makasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Shalom. Shalom. Pak Yaman sudah kembali lagi? Ya Ya. Pak, Tadi kenapa ya Pak? Putus ya? Iya di sini yang error tadi Pak mungkin HP Oh, saya. ya. Silakan Pak. Ya, Pak mungkin sedikit saja Pak. Ya. Apa perbedaan zaman akhir dengan akhir zaman? Oke. Lalu apa Itu cuma pengertian istilah Pak. zaman? Itu cuma Hah? istilah. Sama saja. Oh sama Akhir saja Pak ya. zaman atau zaman akhir sama saja. Yang berbeda Apakah- adalah parusia itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah itu beda. Kalau namanya zaman akhir atau akhir zaman itu ya sama. Kan seringkali jadi kedatangan Yesus orang yang kedua. berpikir, seringkali orang kalau mendengar akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus kan gitu kan kebanyakan. Ya, betul. Enggak, mestinya itu sama. Akhir zaman, zaman akhir, suatu zaman yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Maksudnya itu. Jadi hidup kita ini sudah berada pada akhir zaman lah Pak Ya, ya. betul. Sejak Tuhan Yesus datang, Oh. itu akhir zaman, Pak, sampai hari ini. Sampai nanti kedatangan yang kedua lagi. Itu akhir zaman. Jadi yang duluan berakhir akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali mana yang duluan Pak? Zaman akhir zaman. Nah, akhir zaman ini di ujungnya sana kedatangan Tuhan Yesus ditutup oleh kedatangan Tuhan Yesus gitu.
Oh iya ya. Kalau kita ngomong zaman itu suatu periode, Pak. Akhir zaman itu suatu periode. Sejak Tuhan Yesus Ya. datang sampai nanti kedatangan yang kedua kali. Nah, itu akhir zaman namanya. Atau zaman akhir. Oh ya Pak. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. Setelah itu zaman baru, di mana di langit baru bumi baru gitu, Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Shalom Pak. Oke, shalom, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Flakos. Flacos atau Flakos bacanya. Silakan. Shalom, selamat malam. Shalom. semuanya. Ya, selamat malam. Kedengarannya bagus ya. Iya. Selamat malam, salam kenal untuk Dari mana? Selamat berjumpa. Dari- Dari Manokwari, Papua Barat. Oh, Manokwari, jauh ya. Manokwari. Kalau Zoom Oh, jadi dekat iya. tapi. Silakan. Ya, salam kenal, salam sejahtera untuk teman-teman Ya. semua. Ya, pertanyaannya apa, Luar Pak? biasa, puji Tuhan hari ini bisa. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih poinnya begini. Kebetulan juga tadi saya sedikit lambat dari awal. Ya. Tapi saya kemarin ada menyimak rekordernya dari sesi pertama itu. Oh, ya. Ya, jadi yang saya anggap di sini kisah Daniel ini tidak berbeda jauh juga dengan si ahli tafsir mimpi itu, Yusuf ya pada zaman itu. Ya, hampir sama, ya. Ya, cuma apakah mungkin saya yang salah dari bacaan di dalam Alkitab? Ya, dari Daniel pasal 2 di situ tentang mimpi Nebukadnezar. Berbedanya gini, artinya Yusuf itu dia menafsirkan mimpi daripada Firaun ketika Firaun menceritakan mimpinya. Tapi kalau yang saya baca dalam ayat-ayat Alkitab ini, mimpinya. Waduh, suaranya putus-putus, Pak. Mungkin videonya bisa dimatikan supaya jelas. Oke, baik. Videonya dimatikan, coba. Ya, Boleh? silakan. Ya, bisa. Jadi Pak, gini. Dalam ayat 2, bacaan pasal 2 kitab Daniel itu, apakah Raja Nebukadnezar sempat menceritakan mimpinya itu ya? Oh, tidak. Di dalam, Tidak. Jadi Raja Nebukadnezar tidak pernah menceritakan mimpinya. Daniel yang menceritakan malah. Mimpinya begini kan. Iya. Ya, gitu. Itu yang saya maksud. Jadi memang sedikit berbeda ya dengan Beda. apa yang Yusuf pada waktu itu ya. Beda. Jadi ini satu luar biasa ya, apa Iya. anugerah yang diberikan oleh Allah Iya, betul. Israel kepada Daniel Betul. pada waktu itu. Betul. Ya, jadi terus begini Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Daniel masih melayani ketika kerajaan Babel pada waktu itu? Maaf, Persia ya yang Nebukadnezar ini ya. Ya. Runtuh kemudian dijajah. Apakah Daniel itu masih ada hingga sampai Raja Darius Agung juga ya? Dia Masih. melayani. Masih. Jadi Daniel melayani 4 raja, Pak. Nanti kita lihat sesi-sesi mendatang. Jadi Daniel sempat melayani 4 raja. Yang terakhir Raja Persia bahkan. Kores Agung kan? Gitu. Iya. Ya. Oh, gitu Gitu. ya. Jadi Pak, coba saya kembali lagi. Babel dikalahkan oleh, Yehuda dikalahkan oleh Babel ya. Iya, betul. Kalau Israel Utara Dikalahkan oleh Asyur. dikalahkan Asyur. Ya. Asyur dikalahkan oleh Babel. Baik. Oh, Asyur dikalahkan oleh Babel lagi. Babel dikalahkan oleh Persia, media Persia. Itu Pak, kalau mau lihat timeline-nya itu jangka waktunya berapa puluh tahun gitu? Oh, tadi ada Pak, di slide-nya Masa-masa tadi ada. kejadian Saya sudah ini. kasih. Iya. Tadi ada di baik. slide-nya. Memang tadi saya agak kelambat juga. Oh, ya. Besok bisa diulang, Pak, pas di slide-nya itu ya. Bisa. Ada tahun-tahunnya ada. Siap. Oke. Itu saja. Itu saja sementara Pak Wikyo. Terima Oke. kasih. Ya, Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Nanya dari Jambi.
Berikutnya Ibu Sarah, Sarahwi. Mbak Wiknyo. Raise hand Pak kalau mau tanya. Siapa yang mau tanya? Saya Pak Oh, Siapa dulu ya, Pak? Arjo sebentar. dari Jakarta. Sebentar, saya jadi bingung. Bu Sarah dulu ya Pak. Setelah itu Pak Harjo. Bu Sarah silakan. Oke, Pak, saya mau nanya, ini apakah mimpi yang dari Allah ini ditujukan kepada raja secara pribadi atau untuk dunia? Dan tujuan Allah memberikan mimpi ini pada raja, malah membuat patung, Pak. Bukannya seharusnya raja itu datang pada Daniel dan macam diskusi. Apa seharusnya dilakukan, Pak? Baik. Ini kalau Tuhan memberikan info itu selalu untuk kebaikan. Sebenarnya Raja Nebukadnezar melihat hebatnya Allahnya Daniel ini, dia harusnya bertobat. Tapi ia sombong sekali. Ia malah bikin patung yang semuanya dari emas. Iya, Pak. Dia mau rubah mimpinya itu supaya dia berkuasa terus selamanya. Gitu. Ya. Sama dalam dunia ini juga gitu, Bu. Tuhan berikan kesempatan sama kita semua. Tapi ada banyak orang yang sombong tidak mau bertobat. Ya sudah. Tunggu saja. Nanti kalau mati ditolak Tuhan, kan begitu. Ya Pak, seharusnya kan dia datang pada Daniel dan coba diskusi ini apa ya Iya, sebenarnya. mestinya dia belajar Dan sama dia, Daniel. Ya, apa yang harus saya lakukan gitu, Pak? Betul. Tapi dia enggak, dia ada ide malah bikin patung. Iya Dari emas. malah buat patung, Pak. Iya, malah nantangin dia. Iya malah jadi kan buat orang-orang malah terkagum-kagum pada patungnya, Pak. Iya, makanya. Iya, Ini Pak. memang raja yang enggak benar ini. Iya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan terima memberkati. kasih. Ya sudah, Pak Harjo dulu deh, nggak apa-apa. Ya. Silakan, Pak Harjo. Salam Mbak Wiknyo, saya Shalom. Arjo dari Jambi. Jambi Saya ya? dari Jambi. Ya, ya. Silakan. Ini saya mau nanya Pak ya. Ya. Ini di Daniel 1, 2, 3 sama 4 kan Nebukadnezar. Apakah orang yang sama ataukah saya pernah baca Nebukadnezar itu hanya merupakan satu gelar gitu. Sama seperti Firaun kan ada Ramses, ada Farao, ada yang bernama Tutankhamun gitu Pak. Apakah orangnya sama? Kalau Bagi yang ini Daniel. sama, Pak. Kalau yang ini sama. Memang Nebukadnezar ada Nebukadnezar 1 dan 2. Betul. Katanya Nebukadnezar itu gelar Pak, sama seperti Firaun Pak. Jadi merupakan Betul. satu gelar. Betul. Jadi, Tapi tetap tetapi aja ada ini namanya berbeda. Nebukadnezar 1, Nebukadnezar 2. Ada. Nah, yang ini sama ini, Pak. Belum berganti. Yang keempat itu sama Pak, Nebukadnezarnya Pak, yang apa yang dia seperti apa itu Pak, yang di sini kan kita baca Nebukadnezar yang meninggikan diri dan direndahkan itu, yang dia makan di antara sapi-sapi, dia makan rumput itu, dia kena embun yang basah itu, apakah sama dengan itu juga Pak? Nanti Orang kita yang lihat ya, sesi-sesi mendatang ya. Daniel melayani 4 raja. Nanti kita lihat Ya. detailnya. Iya, Ya. iya, tentu mungkin kan orangnya berbeda-beda Pak. Jadi mungkin sama Empat seperti ini beda-beda, Pak. 4 ini nggak sama. ya, sama Belsasar 4 itu, raja. Pak. ya, presidennya berbeda-beda, tapi pada periode yang ini itu. Periodenya juga beda, Pak, 4 ini. Oh gitu ya Pak ya. Ya, 4 ini beda. Nanti kita lihat. Ada tahunnya, ada nama rajanya, dan sebagainya. Berarti yang sama dengan Daniel yang kedua aja Pak ya. 1, 2, dan 3 dan 4. Nebukadnezarnya. Itu masih sama. Itu masih sama. Hmm. Masih sama, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Itu aja. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ibu Helmina, silakan, Bu. Oke, makasih Pak Inyo. Saya Ya. mau menanyakan tadi udah beberapa disinggung oleh beberapa penanya juga. Ya. Ada beberapa contoh ya di Alkitab itu tentang orang-orang yang memahami kehendak Allah melalui mimpi. Yang Ya. mau saya tanyakan itu apakah kita masih membutuhkan Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui mimpi hari ini? Gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya bukan soal apakah kita membutuhkan atau tidak. Kita hari ini sudah punya Alkitab, kita punya Roh Kudus, kita belajar dari pengalaman sehari-hari, tetapi Tuhan masih bisa berkomunikasi dengan kita, menitipkan pesan lewat mimpi, tentu bisa. Nah, tapi tidak boleh dijadikan gini, aku mau dengar lewat mimpi, nanti malam ya Tuhan. Belum tentu diberi Tuhan juga, terserah Tuhan.
Karena keputusan akhir ada di tangan Tuhan kan. Nah, kalau saya percaya diberikan mimpi beberapa oleh Tuhan itu pesan Tuhan pasti. Karena tujuannya ini jelas. Gitu. Di unmute dulu Bu. Sesuai dengan yang kalau zaman sekarang Pak, kalau kita lihat tanda-tanda zaman gitu ya Pak ya, Iya. kan nggak ada lagi misalnya nabi atau seseorang yang dikasih mimpi untuk keadaan dunia ini gitu loh Pak, Betul. kedatangan Yesus yang kedua Betul. kali. Tidak ada nabi. Bagaimana Tetapi kita mengetahuinya Pak? mengetahui apa nih? Mengetahuinya misalnya nggak ada lagi kan nabi, sementara Yesus juga sudah naik ke surga. Gimana ini udah mau kiamat misalnya gitu kan Pak? Apa kita hanya melihat perang di Israel, perang di Timur Tengah, apakah itu aja yang menjadi tanda-tanda kita lah gitu di dunia ini, gimana gitu Pak? Ukuran ini kedatangan Tuhan Yesus maksudnya. Iya, Oke. iya Pak. Kedatangan Tuhan Yesus tidak akan pernah ada yang tahu Bu, kapan tepatnya. Tetapi kita tahu periodenya. Periode ini sudah periode terakhir karena kita sudah ada di zaman akhir yang tadi itu loh, cerita bahwa sudah lewat dari kerajaan Roma. Berarti tinggal terakhir, tinggal tunggu batu besar itu datang. Nah, dalam kenyataannya nanti akan ada lautan api. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu. Nah, jadi jangan pernah bisa bertanya kapan harinya, tanggalnya, nggak bakalan tahu. Sewaktu-waktu bisa datang, tetapi periodenya kita tahu. Oh, kita sudah ada di ujung akhir dari akhir zaman. Tinggal tunggu saja waktunya, gitu. Jadi bukan lama lagi, sudah dekat sekali. Jadi kita nggak memerlukan tanda-tanda lagi gitu Pak ya? Bukan nggak perlukan tanda-tanda, tanda-tandanya sudah ada di Alkitab, sudah disebutkan, dan kita sudah ada di ujung, ya sudah. Sudah di ujung, ya anggap aja nanti malam kalau Tuhan datang bagaimana? Sebenarnya gini Bu, kalau Tuhan Yesus belum datang pun, kalau nanti malam kita mati bagaimana? Kan sama aja. Sudah akhir dari periode kita. Gitu. Nah, makanya Alkitab berkata, hendaklah kau berjaga-jaga. Gitu. Kita harus berjaga-jaga. Gitu Bu. Oke deh, berjaga-jaga ya Pak ya. Iya, kapanpun Tuhan Yesus datang, setiap saat. Oke deh, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya siapa yang belumnya? Oh, Pak Irwan, silakan Pak. Shalom Pak Winyo. Shalom. Maaf. Ya, nggak apa-apa, silakan. Aduh, Pak. Yang pertama mengenai roh yang bukan dibuat oleh manusia. Mungkin batu Pak, kok roh? Batu. Halo? Datang. Ya Pak. Halo? Halo Pak. Gambar. Maaf. Halo ya Pak. Pak. Nggak kedengaran apa Pak? Enggak, barusan putus kayaknya. Oh. Bisa diulang Pak? Oke, yang pertama itu yang batu itu yang jatuh menemukan tumitnya itu, apakah menandai Tuhan Yesus datang? Maksudnya yang pertama kehidupan waktu sebagai anak manusia. Oh bukan, bukan. Itu kan menghancurkan semua kerajaan di bumi itu. Lalu ia memenuhi bumi kan. Jadi itu kerajaan Allah sebenarnya datang. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Diganti dengan kerajaan Allah gitu. Kekekalan yang selamanya gitu. Oke, lalu yang kedua Pak mengenai Yesus, Jeremiah mengenai jatuhnya Yerusalem itu tidak ada hubungannya dengan mulanya akhir zaman seperti yang 476 oleh Daniel ini Pak. Jadi apakah ada hubungannya itu jatuhnya Israel, jatuhnya Yerusalem? Itu hubungannya di kerajaan Roma tadi Pak. Kan ada kerajaan Roma yang terakhir tuh. Nah setelah kerajaan Roma jatuh di tahun 400 sekian Masehi, nah itu masuk zaman akhir. Itu udah kerajaan terakhir tuh. Sebenarnya nggak ada kerajaan juga kan, semuanya pecah-pecah. Yang dilambangkan dengan kaki patung itu yang terdiri sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Jadi nggak kuat.
gitu. Ya. Lalu yang terakhir Pak, Matius 24 ayat 34-35, bagaimana kita menginterpretasi itu waktu Yesus mengatakan mengenai akhir zaman Pak? Mohon Pak. Itu tentang apa? Pohon ara. Bukan, sesudahnya itu mengenai bahwa generasi ini tidak akan berlalu Ya, itu tentang sebelum pohon ara itu, semuanya. Pak. Itu tentang pohon ara kan? Ya, tapi sesudahnya apa mengenai generasi berarti pohon ara generasi itu Pak. Maksud coba saya Satu generasi tidak akan berlalu kan? eh, bacanya agak lain Pak. Ya, Matius 24 ayat 34 ya Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi lalu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apakah berarti generasi yang dimaksud 34 itu adalah generasi orang percaya, Pak? Waduh, kalau Bapak baca kok begitu ya? Jangan per Lain ya, ayat, Pak? Pak. Konteksnya dilihat, Pak. Itu tentang pohon ara. Oh, Ayat 32-nya perhatikan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bapak kalau mencomot ayat gitu nanti nggak ngerti-ngerti selamanya. Ayat 32 misalnya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. ya tapi Apabila, dengerin dulu. disebutnya Apabila ranting-rantingnya melembut. ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, ini diartikan dulu, ini apa ini? Ini kalau saya mengartikannya, Israel yang sudah kering, mulai bertunas, merdeka. Itu artinya. Oh. Nah, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Kalau Israel itu merdeka tahun itu, 47 atau 48 itu. Nah, itu waktunya sudah dekat. Pohon aranya bertunas, sudah dianggap mati, hilang dari muka bumi, merdeka tiba-tiba. Ribuan tahun hilang loh, Pak. Seperti pohon Oh, ara. jadi ini bukan akhir zaman, Pak ya maksudnya. Ini akhir zaman. Loh, bagaimana ini? Maksud Pohon ara sudah itu, diambang pintu. Ya. Israel itu setelah bermerdeka, itu artinya pohon ara ini loh yang bertunas ini. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apa artinya? Artinya setelah Israel itu merdeka, satu angkatan tidak akan berlalu. Tuhan Yesus sudah datang kembali. Nah, satu angkatan itu berapa tahun? Itu yang jadi pertanyaan, kan nggak ada rumus eksaknya tuh. Ada orang bilang 70 tahun. Kalau 70 tahun sudah lewat tahunnya. Sekarang 2024. Kalau 80 tahun, sebentar lagi. 80 tambah 48. Sebentar lagi. Kalau itu nggak terjadi lagi, mungkin 120 tahun yang dimaksud satu angkatan. Ya, Pak. Gitu, maksudnya itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan Kati, Baik. Pak. Halo Pak, sekali lagi nih dari Jambi. Yang mana? Pak. Siapa yang mau bertanya tadi? Halo Pak, saya Kristina Pak. Harjo Pak. Oh, Pak Arjo. Pak Arjo mau tanya lagi maksudnya? Iya Pak. Oh iya, silakan. Iya, Pak, maksud saya begini Pak. Kalau kita lihat kan ini kisah Daniel, dia mendapat penglihatan. Latar belakangnya saya lihat agak mirip dengan yang dengan penglihatan akhir zaman daripada Yohanes juga. Maksud saya mereka berada sama-sama dalam pembuangan begitu ya dari yang lain juga. Nah, apabila kita hubungkan dengan kedatangan Yesus Pak yang akhir-akhirnya, apakah nanti suatu mungkin keadaan bagi orang-orang Kristen ada dalam penganiayaan begitu atau mungkin yang kira-kira sama dengan pembuangan begitu Pak? Karena mungkin kita lihat kan tekanan terhadap orang Kristen akhir-akhir ini begitu banyaklah ceritanya kita lihat, ada ibadah yang yang dicegah dan lain sebagainya begitu. Jadi maksud saya di sini Pak, kan kalau kita lihat latar belakangnya bagaimana pewahyuan itu datang kepada hamba-hamba Tuhan kan, kepada para nabi-nabi dalam keadaan yang latar belakang yang sama, dalam pembuangan, dalam keadaan yang tidak nyaman begitu Pak. Ya. Apakah mungkin pada kedatangan Yesus yang kedua kali ini kira-kira sama dengan yang keadaan seperti itu, maksud saya gimana Pak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena sekarang tinggal datangnya saja Tuhan Yesus. Sudah tidak ada macam-macam lagi nih, setiap saat bisa datang.
Ini zaman di mana batu yang bukan karena tangan manusia itu tiba-tiba jatuh menghancurkan semuanya. Diganti dengan kerajaan yang baru. Gitu. Oh, gitu Pak ya. Ya, Iya. karena tidak ada dasarnya itu. Nanti begini-begini, nggak bisa. Nggak ada dasarnya. Dasar yang menurut mimpinya Nebukadnezar ini tinggal tunggu batunya aja. Tinggal tunggu kerajaan Tuhan datang. Iya, iya, iya. Iya. Makasih Pak, itu aja. Oke. Tuhan Thank you. berkati. Ya, Tuhan berkati. Eh, Saya Pak, ya, Bu Kristina, silakan. Shalom semua. Shalom. Tadi Raja Nebukadnezar itu kan mau bikin patung yang emas semua kan. Ya, terus? Nah, apakah patung itu yang disuruh menyembah semua rakyat termasuk Sadrak, Mesak dan Abednego, Pak? Betul. Itu dibahas nanti dua Rabu depan. Haleluya, betul berarti. Betul, betul. Terima kasih Pak. Oke, Ya. Tuhan berkati. Berikutnya Rebecca, silakan. Oke, selamat malam Pak. Pak, saya mau tanya Pak, Ya. bagaimana Pak ya caranya sabar? Oke. Sabar terhadap apa dulu nih? Sabar kayak misalnya gini ya, misalnya saya mau daftar sekolah nih, ya saya mau daftar sekolah. Terus ini nenek saya nih dia nih masih pakai baju, terus pakai bajunya kayak lama banget. Habis itu dia makan dulu. Misalnya lambat Makannya ya. tuh iya kayak Misalnya habis itu harus dia nunggu. jalan. Ya, mengerti. Jalan juga lama, terus pakai sepatu juga kayak 30 detik gitu. Ya. Bagaimana Habis caranya itu- sabar ya? Ya, bagaimana caranya? Sebenarnya nggak pakai cara ya. Sabar itu keputusan dari kita. Orang yang gampang marah, itu kebiasaannya gampang marah. Jadi kebiasaan itu memang harus dirubah. Apa yang bisa membantu kita? Kita harus tahu tujuannya. Jadi kalau kita marah, untungnya apa? Coba. Kalau kita coba marah, terus untungnya apa? Kan nggak ada, keadaan makin tidak baik. Lagi pula tujuan kan nggak perlu buru-buru, nggak urgent, tinggal tunggu detik kan nggak juga. Ya lambat sedikit nggak apa-apa lah. Namanya juga orang tua kan gitu. Yang penting kita lakukan bagian kita. Jangan sampai gara-gara mau cepet malah ribut dalam keluarga, kan nggak bagus, nggak untung. Ya, kamu sebagai anak muda jangan perfeksionis. Perfeksionis itu dikit-dikit salah orang lain salah ini salah itu, nggak boleh begitu. Kita harus panjang sabar. Seperti Tuhan aja, Tuhan nama kita sabar. Coba kalau Tuhan nggak sabar, kita nggak ada di dunia ini. Banyak orang bebal kan, tidak mau belajar, tidak mau bertobat, gitu. Kamu masih muda, mesti belajar sabar terhadap orang tua, ya. Nanti orang tua akan lihat, kok kamu ini beda ya, merasa diberkati. Kalau kamu ngotot-ngotot malah nggak jadi baik di mata orang tua, gitu. Harus sabar, ya. Ada waktunya marah terhadap misalnya yang lebih muda, kita marah, tapi bukan marah dalam rangka mau menghukum, bukan. Marah dalam rangka mau mendidik. Nah, itu boleh. Gitu. Jelas nggak ya, Rebecca? Jelas Pak. Oke. Terus kalau kita dipermalukan, kita cara sabarnya gimana Pak ya? Dipermalukan siapa? Orang tua. Oh, ya itu kan orang tua kamu. Ya dipermalukan ya udah nggak apa-apa, belajar aja. Kamu tahu nggak, saya di YouTube di komentar itu dipermalukan kan? Dikatain ini, katain bodoh, katain macam-macam kan? Tapi saya nggak tergerak sama sekali tuh. Nggak masalah kok. Nggak rugi deh. Biarin aja. Nanti suatu hari, Rebecca, kalau orang tua kamu sudah bersama Tuhan, kamu nangis-nangis cari dia. Sekarang masih ada, malah kadang-kadang tidak cocok. Jangan, ngalah aja. Ngalah itu indah. Apalagi sama orang tua. Nggak usah ngotot-ngototan. Iya kan? Itu. Percaya deh, kamu ngalah aja. Ikutin aja. Gitu. Ya. Iya Pak.
Oke ya. Ngerti. Oke, Tuhan berkati kamu. God bless. Bless you. Pak Chang Hokwi, silakan Pak. Bisa di-unmute. Bisa di-unmute, Pak. Ya. Pak, saya nggak nanya, Pak. Oh, enggak. Oh, tadi Enggak. ada raise hand ya. Ya udah nggak apa-apa. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Udah habis kayaknya ya. Udah nggak ada yang nanya ya. Shalom Pak. Tunggu. Oh, Bu Meme. Bu Ya, Meme. shalom Pak. Shalom, mau tanya apa? Pak ada 3, tapi ini singkat aja deh. Oke. Ya. Apa? Ya. Pak maaf tadi saya terlambat ngikuti mata pelajaran Bapak, tapi terima kasih puji Tuhan untuk kesempatan Bapak sharing firman Tuhan. Pak, saya mau tanya ini Pak, dalam Daniel 2 tuh ayat 1. Ya. Langsung ke pertanyaannya aja ya Pak ya. Ya. Ya, mengapa sih Pak Tuhan berkomunikasi secara langsung kepada Nebukadnezar, seorang yang durhaka dalam mimpi daripada lewat dengan Daniel ya Pak ya? Kenapa nggak dipilih orang-orang yang berkenan kepada Tuhan gitu loh Pak? Itu yang pertama Pak. Oke, jawabannya sederhana. Terserah Tuhan. Tuhan mau komunikasi dengan siapapun, terserah Tuhan. Bahkan Tuhan pernah dialog dengan iblis. Pernah. Di zamannya Ayub misalnya. Ya terserah Tuhan lah. Mau bicara dengan siapa. Tapi tentu tujuannya baik. Oke. Ya, yang kedua. Itu tujuannya untuk supaya bertobat gitu ya Pak ya? Intinya lah. Betul. Itu kan Nebukadnezar kan terpesona, heran kan, kok bisa begini Allahnya Daniel. Mestinya dia bertobat. Lah kok malah enggak? Ya salahnya sendiri. Iya ya Pak. Karena kita dikasih pilihan ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Oke, Pak, makasih. Yang kedua ya Pak, Ya. saya mau tanya nih, kan kita ini zaman akhir ya Pak ya. Betul. Zaman sekarang kita ini zaman akhir ataupun hari kiamat. Betul. Nah, saya mau tanya nih Pak. Terus akhir zaman ataupun hari kiamat itu dimulainya kapan ya Pak ya? Oke. Suatu zaman akhir adalah suatu zaman yang dimulai dari kedatangan Tuhan Yesus sampai kedatangan yang kedua kali nanti. Itu namanya zaman akhir atau akhir zaman. Itu. Maksudnya kedatangan Tuhan Yesus, terus dia masa disalibkan, itu juga akhir zaman ya Pak ya? Akhir zaman adalah suatu zaman, periode, waktu, Iya. sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dulu sampai disalibkan, sampai nanti datang lagi. Ini periode di mana disebut akhir zaman. Oh, gitu Pak. Karena soalnya kemarin pendeta kalau saya nggak silap ya Pak, dibilangnya akhir zaman itu mulainya dari Tuhan Yesus disalibkan gitu. Jadi bingung. Ya boleh aja, mulai itu sampai nanti datang kembali ya. Ya, yang Itu kedua akhir kali zaman. ya. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Iya. Oke Pak, makasih jawabannya. Yang Oke. ketiga ini ya Pak, yang terakhir ya Pak ya. Ya, Gini Pak, kan kadang kita kalau sakit ini Pak ya, kadang kita kan berusaha untuk sembuh. Kemanapun kadang kita cari obat yang bisa menyembuhkan penyakit kita. ya. Ataupun dokter apapun. Kalau selain dokter, apakah kita bisa berobat juga ya Pak? Misalnya? Misalnya, saya nggak bilang itu dukun atau apa ya, gimana ya Pak? Ya apa dong? Alternatif. Nggak Apa alternatif juga, gimana? Dia macam ada pengetahuan di luar kuasa apa gitu. Ya apa? Saya nggak tahu maksudnya apa. Pakai kata Aku nggak gitu-gitu berani kan. bilang itu dukun kah atau apa Pak? Ya apa? Tapi Oke, saya cuma mau bilang begini. Kalau itu tidak jelas apa, jangan. Masa kita mau berobat sama sesuatu yang kita nggak tahu ini apa sebenarnya? Oh iya, jangan dong. Ya kan? Masa kita mau gambling? Berobat sama orang yang nggak jelas nih, dukun apa bukan nih? Ya nggak usah. walaupun dia dapat menyembuhkan nggak usah ya Pak gitu. Nah, dari mana menyembuhkannya? Karena setan bisa menyembuhkan loh. Oh, iya. Iya, setan bisa menyembuhkan. Iya Pak. Ya kan? Kalau sakit itu ya ke dokter saja, berdoa saja sama Tuhan. Udah, yang lain nggak usah.
Mau sembuh mau enggak masalah, asal jangan menyakitkan hati Tuhan. Rugi kita. Sembuh sih, iya, tapi kalau jadi milik si yang nggak jelas itu ya jangan, buat apa? Ya. Iya sih Pak. Ini bukan saya sih Pak, perdebatan untuk Bapak aja. Bapak Oh, saya kan suka gitu-gituan, tapi ya. kata dia sih nggak dukun. Iya kan kata Bilangnya dia. gitu Pak. Apa definisinya dukun? Iya, iya Pak. Terus ku bilangin, udah berdoa aja. Ya Tuhan kan ngasih kita kebijaksanaan. Ya kita harus berusaha sembuh gitu. Boleh, ke dokter boleh. Iya, aku bilang juga ke dokter Pak. Tapi Bapak, dokter katanya ini nggak bisa ngobati, malah parah sakitnya. Lah terus tahu dari mana kalau orang itu bisa menyembuhkan? Karena banyak orang pergi ke sana katanya Pak. Aku sih nggak pernah jumpa, cerita aja gitu Pak. Nah, itu kan kata orang. Lagi pula itu apa? Dijawab dulu. Kalau bukan dukun terus menyembuhkannya pakai apa? Pakai daun-daunan, Iya, pakai doa atau pakai iya. apa? Dan daunan alam semula jadi gitu Pak. Alam Oke. sekitar. Ya, itu kan asumsi. Benerannya pakai apa? Pakai doa-doa juga apa enggak? Iya Pak, tapi dia doanya untuk Tuhan juga Pak. Makanya bingung gitu. Tuhan Yesus apa bukan? Ayo. Nggak tahu juga ya Pak. Nah, yang nggak tahu ya nggak usah. Masa kita mau datang kepada sesuatu yang kita tidak tahu? Iya tuh Pak, makanya aneh. Padahal Ya, Bapak yang ini tidak usah diikuti. Ya, terus gimana dong Pak ngomongnya sama Bapak gitu ya? ya dikasih tahu baik-baik, Pak. Ini kita ke Tuhan saja minta tolongnya. Sebab setan bisa menyembuhkan juga. Kan kita tidak tahu itu menyembuhkannya pakai apa. Mm-mm. Nggak perlu, kita jaga kesehatan saja, minta tolong Tuhan. Udah. Ya, daripada Iya Pak. datang ke yang nggak jelas, kan gitu. Iya Pak, kasihan sih ini Bapak, Bapak Ya, saya. ya didoain aja, ya. Iya, Pak, Ya, makasih Tuhan sarannya Yesus. ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Berkati, baik. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai malam ini ya. Oh, ada satu lagi. Pak Cipta tadi belum ya? Belum, Pak. Ya, terakhir. Belum, Pak. Terakhir. Ya, Silakan. malam, Pak Wingo. Malam. Malam. Pak, ini kan zamannya zaman akhir zaman, Pak ya. Ya. Kita menunggu kedatangan Tuhan yang Ya. kedua kali. Ya. Jikalau seseorang itu belum menyelesaikan kesalahan-kesalahan seperti kayak hutang-hutang gitu, Pak. Ya. Terus Tuhan Yesus datang gitu, Pak. Ya. Kira-kira berkenan enggak, Pak? Oke. Kesalahan Terima kasih, itu, Pak. kesalahan itu intinya begini, orangnya bertobat apa enggak? Gitu, Pak ya. Ya. Misalnya gini, punya utang. Sekarang dia sudah punya uang nih untuk bayar, bisa nih, tapi nggak mau bayar. Kira-kira selamat. Kalau enggak punya uang gimana, Pak? Kalau nggak punya kan Baru- nggak salah. Kalau nggak punya, beda loh. Dia bukan nggak mau bayar, nggak ada. Dasari apa ini? Apa Nah, dasar itu beda. Gitu. Tapi kalau punya nggak mau bayar, nah itu Iya. hal lain. Oh, tapi yang penting bertobatannya, Pak ya. Pertobatannya. Orang bertobat itu, kalau ia punya uang, ia bayar dulu utangnya. Kalau ia punya uang terus nggak bayar, tapi bertobat, nggak ada, itu bukan pertobatan. Memang Tuhan bisa ditipu. Tapi nggak punya nih, nggak bisa bayar. Bertobat ya benar, nggak apa-apa. Oh, nggak ada kok. Itu, Pak ya. Terima Jelas ya? kasih, Pak. Oke. Iya. Tuhan berkati Tuhan ya. berkati, Pak. Iya. Baik. Oke, Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa yuk, kita tutup malam ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati dengan pembahasan maupun tanya jawab. Terima kasih Engkau berkati terus program online Bible Study ini. Juga berkati mulut hamba-Mu ini. Agar dari hari ke hari kami boleh menyelesaikan seluruh pelajaran Alkitab ini sampai akhir. Juga mohon berkati semua umat-Mu dimanapun berada, agar mereka tidak bisa ditipu lagi oleh pengajaran-pengajaran yang palsu atau yang salah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau berkati mereka dan keluarganya juga. Sehingga kami semua juga di dalam berkat-Nya Tuhan.
Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.